Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kajian Madukara ini yang dikemas dalam tema perempuan Madura, tradisi lokal dan gender. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada kehadiran kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menyampaikan wahyunya kepada kita semua, sehingga kita bisa membuka mata hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Saya Ternama Fauzul Hamdani, mahasiswa YAI Madura, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Mbak Lu'luatul Mukarramah. Dia mahasiswi PBA Prodi Bahasa Arab. Dia di sini sebagai pemateri pada siang hari ini. Baiklah, untuk lebih mengefisiensinya waktu, saya pasrahkan kepada pemateri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya. Selamat sore kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Madukara karena telah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan kepercayaan kepada saya menjadi pemateri pada kajian Madukara yang kedua pada sore hari ini. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah perempuan Madura, tradisi lokal dan gender. Ketika kita membahas perempuan, hal pertama yang terlintas di pikiran kita ini adalah isu-isu feminisme atau kesetaraan gender. Pasti itu sudah. Ini masih diperdebatkan. Nah, kita bicara perempuan pada umumnya terlebih dahulu. Kita kembalikan kepada Al-Quran, bagaimana Islam apa istilahnya menyikapi seorang wanita, apa ya, memperlakukan seorang wanita, bagaimana Islam memperlakukan seorang wanita dalam Al-Quran. Kita tahu wanita itu sangat mulia, sangat istimewa di Al-Quran. Ini kajiannya lucu sebenarnya. Saya bicara wanita di depan pria semuanya, tidak ada wanita satupun kecuali saya di sini. Nah, berbicara tentang perempuan Madura, ada beberapa kata yang sebelum kajian ini dilaksanakan saya sudah menanyakan kepada beberapa orang yang saya percayai. Satu kata untuk perempuan Madura, saya katakan seperti itu. Satu kata untuk perempuan Madura. Ada yang mengatakan perempuan Madura itu eksotis, artinya punya ketertarikan tersendiri. Ada juga yang mengatakan perempuan Madura itu ulet. Ada juga yang mengatakan perempuan Madura itu kuat, ya, dan lain-lain. Namun apapun kata mereka, perempuan Madura, ketika kita berbicara di tradisi lokal, perempuan Madura ini masih memiliki batasan-batasan tertentu, entah itu dalam pendidikan, dalam sosial, itu masih memiliki batasan. Padahal di sini seharusnya tidak seperti itu. Perempuan bisa melaksanakan pendidikannya sama halnya seperti seorang lelaki. Ya, mau lanjut S2, mau lanjut S3, tidak masalah sebenarnya. Tapi di Madura, hal ini masih menjadi masalah tersendiri. Kemudian perempuan Madura ini kita juga membahas gender, ya. Kita juga membahas gender di perempuan
perempuan Madura. Perempuan Madura, ketika kita bahas gender, perempuan Madura ini sudah mencapai kesetaraan gender. Artinya apa? Perempuan Madura sudah ada yang melanjutkan apa? Sudah ada melanjutkan studinya, sudah ada yang menjadi bagian dari legislatif, sudah. Artinya wanita tidak bisa direndahkan lagi di sini, tidak lagi bisa direndahkan. Kemudian untuk membangun perempuan Madura ini bagaimana? Untuk membangun perempuan Madura ini bagaimana? Kita harus menghindari diskriminasi. Kita juga harus menghindari marginalisasi atau batasan-batasan yang sudah saya sebutkan tadi. Itu. Saya tidak menyampingkan konsep Al-Quran yang mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Ada di Al-Quran hal semacam itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi dalam konsep Al-Quran yang seperti ini, Al-Quran yang mengatakan bahwa laki-laki memang ada di atas wanita, tapi dalam artian dia berhak menjadi hakim dari wanita itu sendiri, kemudian menjadi pemimpin, kemudian juga menjadi wanita. Artinya konsep ar-rijalu qawwamuna di sini dalam lingkup hakim sebagai pendidik wanita, kemudian sebagai pemimpin. Itu. Nah, kenapa? Ya karena memang Allah memberikan kekuatan lebih kepada para lelaki untuk di atas wanita. Seperti itu. Nah, namun bukan berarti ketika konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini digunakan, bukan berarti wanita rendah di bawah lelaki. Saya tidak mengesampingkan konsep ini, tapi perempuan bisa menjadi lelaki. Bisa ya. Bisa menjadi lelaki, sekalipun itu tidak semuanya. Itu saja kan mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi. Itulah tadi pemateri sudah menjelaskan secara jelas, singkat dan padat tentang perempuan Madura, tradisi lokal dan gender. Sepertinya materi tadi sangat tidak asing bagi kita, sangat asik untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Dan sekarang lanjut ke sesi kedua. Saya membuka 2 pertanyaan. Dipersilahkan. Tidak. Terima kasih, itulah tadi jawaban dari pemateri. Dan selanjutnya mungkin dari Kak Faris ada sedikit tambahan tentang beberapa pertanyaan tersebut. Nanti di kita ini kami Mungkin dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi mengenai materi tadi, dipersilahkan. Mikrofonnya mana? ya mikrofon kemarin berdua Saya kumikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih singkatnya, saya Kelasi Ekonomi Syariah. Pertanyaannya singkat saja, tugas perempuan itu apa dan seperti apa? Karena tadi tidak dijelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah, Desa Taman Sari, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Terima kasih. itu nggak bisa hitung peneki Pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidi,
dari Prodi Ekonomi Syariah angkatan 22. Perempuan di Madura mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya bekerja. Seperti kalau di Madura bekerja di sawah atau yang lain. Sedangkan di dalam Islam, perempuan itu tugasnya hanya menemani seorang suami di kamar. Tidak kasar dah, begitu. Dari pernyataan ini seakan-akan bertolak belakang dengan ajaran agama Islam di Madura, perempuan di Madura. Pertanyaannya, apa tanggapan pemateri mengenai pernyataan ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Baik, saya akan membacakan dua pertanyaan tadi. Yang kedua adalah dari Rahmatullah. Tadi pemateri menjelaskan tentang perempuan Madura, tradisi lokal dan gender. Tapi pemateri belum menjelaskan secara singkat, secara jelas tentang tugas perempuan itu apa dan seperti apa. Langsung saya persilahkan kepada pemateri. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bicara tentang apa itu tugas perempuan. Ini mungkin lebih ke bagaimana sih kodratnya perempuan. Kita pernah mendengar juga bahwa perempuan itu dikenal sebagai wanita multitasking. Ya, multitasking artinya apa? Wanita bisa melakukan beberapa hal, banyak pekerjaan dalam satu waktu. Misal, contoh, dia menggendong anak sambil lalu asapuan, sambil lalu pas nyuci piring, tulengi. Itu contoh kecilnya dari istilah wanita multitasking. Kodrat dari wanita ini cuma 3: hamil, haid, menyusui. Jadi kalau sampean nanya apa sih tugasnya seorang wanita, sebenarnya apa saja bisa wanita lakukan. Bahkan di sebuah literatur saya pernah membaca bahwa perempuan Madura ini merupakan simbol perjuangan lelaki untuk memupuk harga diri. Artinya apa? Laki-laki tanpa wanita itu kadang sepele. Artinya ketika ada di sosmed juga banyak di balik suksesnya seorang laki-laki ada wanita di belakang. Mantap. Itu nyata, saya percaya itu. Dan buktinya sudah ada juga. Pertanyaan tadi apa sih tugasnya wanita? Banyak. Wanita bisa melakukan apa saja. Iya, bisa diterima kan ya? Siap. Ya, nanti ada tambahan dari Kak Hafiz pasti. Dan pertanyaan yang ketiga adalah perempuan itu adalah makhluk yang lemah dan lembut, dekat di tangan untuk dilindungi, dekat di hati untuk dicintai. Tapi mengapa harus ada teori gender? Bagaimana tanggapan pemateri terhadap itu? Iya benar. Kenapa? Pertanyaan ini kan pertanyaan. Ini di Madura kan perempuan tidak asing lagi dengan namanya bekerja kan. Seperti kerja di sawah. Sedangkan di dalam Islam tugas seorang perempuan itu kan hanya menemani suaminya. Dari pernyataan ini tanggapan pemateri. Iya, mana kajian. Jadi yang antara di dalam teori syariat di dalam Islam dan kenyataan di Madura itu tidak sama. Bagaimana tanggapan pemateri tentang itu? Pertama tadi sampai menyebutkan bahwa tugasnya wanita dalam Al-Quran itu hanya menemani suaminya di kamar, di kasur. Ya. Pertanyaannya, apakah setiap hari, setiap detik lelakinya ada di kamar? Kan tidak. Tapi paham. Ini tugasnya perempuan
tiap detik, tiap menit. Karena enggak, sewaktu suaminya pergi bekerja. Dan kembali ke yang saya katakan tadi, wanita bisa bekerja apa saja sesuai kebutuhannya. Gitu. Makanya sampai ada istilah wanita karir, sampai ada istilah wanita multitasking. Itu tidak bertentangan sebenarnya, tidak bertentangan. Itu istilah, kalau menurut saya istilah dalam Al-Quran yang seperti itu hanya untuk mengungkapkan bahwa wanita itu istimewa. Sampai dibahasakan sebagai hanya menemani suaminya di kamar. Itu hanya ungkapan-ungkapan sebagai kata lain dari wanita itu istimewa. Tuh. Sudah. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari pemateri. Mungkin dari Kak Faris ada tambahan tentang jawaban dari pemateri. Dipersilahkan. Ada ya, tak usah. Terima kasih atas tambahan dari Kak Faris. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambah. Biar. Iya. Bapak dah. Aku tinggal luar. Tak usah. Ini ada banyak saya. Buatlah aku nambah fan ya. Iya. Gak apa-apa. Ada. Ada suara? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah diberikan kesempatan untuk bersuara dan berpikir juga. Dan saya mengacu terhadap tema yang diangkat, yaitu perempuan Madura menurut tradisi lokal dan gender. Nah, itu fenomena antara zaman dulu dengan zaman sekarang tentu halnya itu sangat berbeda. Mengapa wanita itu dituntut untuk dijaga dan dipelihara? Karena keberadaan wanita dulu itu sangat miris, bahkan menjadi sosok yang dicari dan dibunuh. Bahkan ketika dulu di zaman jahiliyah saja, itu ketika ada satu keluarga yang melahirkan wanita, itu pasti akan diringkus untuk dibunuh dan dikubur. Nah, sementara hari ini fenomena itu sudah tidak lagi terjadi. Tapi bagaimana wanita bisa mempunyai kesetaraan pangkat dan derajat dengan wanita, dengan pria? Nah, juga yang perlu ditelaah kembali, jika wanita hari ini dilindungi dan dipelihara, maka itu membatasi gerakan gerilianya wanita. Karena ketika wanita itu dilindungi, kadang pandangan yang diberikan oleh keluarga itu samanya memberikan larangan dan batasan. Nah, saya kira untuk wanita hari ini tidak terlalu dibatasi secara ketat, tapi bagaimana dia akan dibentuk oleh lingkungannya. Jika wanita masih di penjara di rumahnya saja, maka saya yakin masa depan wanita hanya mempunyai keahlian di bidang kasur, sumur, dan dapur. Itu. Nah, juga yang menjadi fenomena untuk dibahas ini, sekarang itu ada ketimpangan antara derajat pria dan derajat wanita. Apakah itu? Sekarang itu yang dibutuhkan emansipasi pria, bukan emansipasi wanita. Iya. Karena iya, soalnya gini. Karena ini pernah ada kejadian yang sangat miris ketika istri memotong itu. Ya. Ya itu. Paham kan? Ya. Karena di sini usia berpikir dewasanya 18 ke atas kan. Artinya begitu. Jadi ketika ada kejadian yang sangat miris, ada seorang istri yang memotong dan mencincang lah istilahnya
yang dimiliki oleh pria itu membuktikan bahwa sekarang pria yang menjadi korban. Kalau dulu jelas wanita yang menjadi korban, dan tidak sedikit juga bagaimana wanita ketika murka itu tidak lagi takut terhadap pria suaminya, katanya gitu. Jadi sekarang itu kesetaraan sudah tidak lagi nampak, dan itu bahkan ada ketimpangan. Kalau dulu emansipasi wanita harus diwujudkan dengan kesetaraan, namun hari ini emansipasi pria yang harus dijunjung untuk menciptakan kesetaraan, kan begitu. Nah, jadi ada sedikit pertanyaan yang jadi sekarang ini ada pertanyaan yang ingin saya lontarkan juga. Antara wanita yang ada di masyarakat Madura dengan wanita yang ada di Jawa, di Sumatera dan lain-lain, itu saya ingin tahu kearifan lokal yang menjadi ciri khas wanita Madura yang itu sudah menjadi ikonnya. Nah, apa perbedaan antara wanita Madura dengan wanita yang ada di daerah yang lain? Karena pastinya ada ciri perbedaan di antara itu, sehingga muncullah yang namanya kearifan lokal yang melekat dalam wanita Madura maupun wanita di daerah lain. Mungkin itu saja. Lihat wanita-wanita Jawa, kenapa kok ya kalau di Jawa halus, lebih ke barat, ke Sunda lebih halus gitu. Kalau di Madura terus terang bukan kasar ya, tapi apa istilah, tegas ya. Karena tempaan lingkungan mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang. Di Madura kita memang ditempa gitu sebagai seorang yang tegas, ulet. Itu bukan hanya bagi wanita, secara umumnya seorang anak muda, manusia yang ada di Madura ini itu mengalami sebuah tempaan yang sangat luar biasa, sehingga mempengaruhi terhadap kepribadian. Yang membedakan itu adalah dari pembedaannya, yang membedakan antara Wanita yang ada di Madura dan wanita yang membedakannya itu dari lingkungan yang mempengaruhi. ya lingkungan yang mempengaruhi, sehingga wataknya yang membedakan. Kalau saya dengan teman-teman di luar Madura, misalnya ke Jawa, main-main ke daerah Jawa yang cukup halus, di daerah kota gede itu, daerah Jogja misalnya, itu wanitanya luar biasa, tetapi dia tidak punya gimana ya cara untuk menghadapi kehidupannya. Itu berbeda dengan wanita di Madura. Wanita Madura tanpa dikader itu sudah mengalami sebuah proses produktif. Dia sudah bisa mencari uang sendiri, dia sudah bisa bekerja cukup ulet, sehingga yang terjadi adalah pembedanya adalah terletak pada wataknya, pada karakternya. Kalau ke barat dikit lebih halus lagi itu Sunda, apalagi Sunda itu. Memang lingkungannya di sana benar mungkin prinsipnya bahwa Pasundan itu dicipta ketika Tuhan sedang tersenyum, bahasanya. Karena wanita-wanita di sana cukup luar biasa halusnya kalau saya kenalan, lembah lembutnya. Tetapi dalam menghadapi tantangan kehidupan, dia tidak sekuat wanita yang di Madura. Ya, ini tudingan orang kepada kita bahwa Madura itu keras, kulot, itu yang mempengaruhi penempaan pada dirinya gitu, sehingga bertransformasi menjadi wanita yang tangguh dan militansi. Ada juga yang sama itu seperti di Batak misalnya, cukup luar biasa juga wanita-wanitanya. Makanya banyak yang ke Jakarta itu kalau nggak Madura, ya Batak, yang banyak merantau itu, karena mereka mengalami sebuah proses penempahan di dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga ketika di luar dia bisa survive terhadap keadaan yang ada gitu. Jadi itu sebenarnya pembeda dari wanita Madura dengan wanita pada umumnya di luar Madura khususnya. Apalagi memang kita keturunan ini kan, Madura dari dulu memang tidak menguasai
Jawa dari dulu. Tetapi kita adalah seorang idealis, penggagas, visioner gitu ya. Kalau andai saja itu tadi diselipkan kajian tentang Potrekoning, Raden Ayu siapa itu? Nama lupa. Kita tidak usah belajar tentang feminisme barat, tentang gender dari tokoh-tokoh barat sebenarnya. Potrekoning itu bukan sebuah dongeng atau sejarah fiktif ya, tetapi memang keadaannya memang benar-benar terjadi gitu. Melahirkan raja-raja, melahirkan ulama-ulama besar di Madura, khususnya di Sumeneb. Bagaimana dia menempa dirinya sendiri menjadi seorang wanita yang tangguh di masanya. Itu nggak pernah disinggung kayak dalam pembicaraan gender-gender yang selama saya ikuti, nggak pernah disinggung. Sepertinya nggak ada ya. Meskipun kita ikut sekolah gender, sekolah di Madura yang diadakan oleh komunitas-komunitas lain, bahkan kampus sendiri tidak pernah menyinggung tentang tokoh-tokoh Madura yang luar biasa itu. Di Pamekasan saya rasa juga banyak gitu tokoh-tokoh Madura yang luar biasa tangguhnya ketika dikaji dibandingkan dengan tokoh-tokoh barat. Cuman saja mereka mungkin tidak punya karya, itu yang membuat mereka hilang dari peradabannya. Hanya saja namanya diceritakan secara tutur bahasanya. Itu kan kalau sejarah ada tutur, ada babat, ada manuskrip. Yang paling lama itu ada fosil gitu. Cuman itu saja mungkin. Nah ini kajian-kajian berikutnya kita ingin mengkaji lebih menjurus tentang tokoh-tokoh yang ada di Madura. Saya kira dalam proses perjuangan pembebasan dari penjajah Belanda itu bukan hanya yang kita kenal Sakera, padahal Sakera itu orang Pasuruan. Di Madura ini siapa misalnya? Terus perempuan yang pernah hadir di Madura ini siapa saja? Ini perlu dicari nanti. Karena kita juga mengalami proses penjajahan di Madura kan. Maka saya kira banyak di masanya tokoh-tokoh khususnya dari kalangan perempuan yang juga hadir. Kalau laki-laki ada Sakera, padahal Sakera bukan orang Madura, itu orang Pasuruan. Di Madura yang saya cukup pelajari itu ada Pangeran Trunujoyo itu. Perjuangannya bagaimana menghantam kekuatan Mataram Islam yang apa istilahnya melakukan konsolidasi gerakan dengan Hindia Belanda itu. Dihantam oleh Pangeran Trunojoyo, orang Madura, anak muda itu. Maka di balik Trunojoyo saya kira ada perempuan ya. Nah, kita temukan itu siapa ya? Maksudnya seperti itu. Nanti kajian-kajian tentang kemaduraan ini, Madukara ini, kita ingin mencari tokoh-tokoh peradaban masa lalu, ingin kita hidupkan dan kita pertontonkan dalam khalayak publik nasional. Banyak seperti itu. Jadi kita mendirikan Madukara ini kan ingin mengembalikan marwah Madura. Kita ada di Madura, belajar di Madura, lahir di Madura, minum dari tanah Madura, makan tumbuh-tumbuhan dari tanah Madura. Tapi kita lupa terhadap tanah lahir kita. Kita lebih suka mempelajari tentang teori-teori luar, misalnya tentang Dawkins misalnya yang tadi yang Pak Imam biasanya sebutkan itu, atau filsafat Karl Marx tentang Marxisme misalnya. Padahal sebenarnya di Madura filosofi Madura itu sudah banyak, cuman tidak pernah diperbincangkan. Misalnya Abtal Islam Asapok Iman. Ini kalau dikaji dalam falsafah orang Madura luar biasa tingginya. Kita yang sering dibicarakan itu lebih baik putih tulang daripada putih mata. Kita tidak tahu filosofinya seperti apa kan. Ini kalau dibicarakan, dikaji dengan riset akademik yang kuat bahasanya itu. Ini luar biasa ya. Jadi kita terlalu dilema dengan kajian-kajian barat sehingga kita lupa bahwa kita punya tokoh-tokoh luar biasa di Madura dengan gagasan-gagasan yang visioner. Saya ingin kembali ini lepas dari gender ini, lepas dari perempuan. Misalnya ketika kita berbicara tentang peradaban Madura masa lalu, tentang Wiraraja gitu, bagaimana dia menjadi sebuah motor gerakan dari lahirnya Majapahit. Seorang adipati di Sumeneb gitu. Meskipun ada yang bilang dia juga dari Lumajang, hijrah ke Sumeneb.
Tapi itu masih diperbincangkan. Artinya lahirnya peradaban masa lalu seperti Majapahit yang kita kenal menguasai Nusantara ini digagas oleh seorang manusia yang berasal dari Madura. Ini jarang diperbincangkan. Bahkan Madura itu ada yang bilang bahasa Jawi kuno, bahasa Singosari dan Majapahit. Kalau Jawa sekarang kan bahasa Mataram Islam, warisan dari Demak, Pajang, Mataram Islam. Madura ini yang tetap melestarikan bahasa Jawi kuno. Dalam babat-babat Madura itu sudah diperbincangkan bahwa kita ini. Artinya gitu teman-teman, kita ingin mengembalikan marwah Madura dari segala sektor keilmuan. Sejarahnya kita ingin diperbincangkan dalam halayak publik. Bagaimana politiknya, bagaimana ekonominya, bagaimana pendidikannya. Kita punya konsep pendidikan sendiri. Bagaimana Kiai Khalil Bangkalan dalam mengkader ulama-ulama menjadi militansi. Bahkan Nusantara ini, ulama-ulama yang ada di Nusantara pernah berguru ke Kiai Khalil Bangkalan, orang Madura. Artinya tidak kekurangan tokoh-tokoh besar di Madura. Kita ingin ke sana maksudnya larinya. Berbicara tentang Madukara berarti berbicara tentang segala alur, segala sektor yang ada di Madura. Gitu ya. Di Madukara ini nanti banyak ini programnya. Ini kan kajian mingguan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada juga kongkow kebudayaan. Itu biasanya kajian program bulanan atau beberapa bulan sekali. Itu kalau tahu Cak Non itu kita undang tokoh-tokoh yang kompeten untuk berbicara dengan diiringi musik-musik Madura misalnya, itu luar biasa itu. Jadi marwah Maduranya lebih nampak. Ada juga camping edukatif itu. Nanti juga akan kita bicarakan. Jadi program ke depan ini kita ingin lebih masifkan gitu teman-teman sekalian. Apalagi seperti ini diskusi ini cukup usang ya, cukup usang kita lihat sekarang. Tadi itu kan bukan diskusi teman-teman. Itu rapat kayaknya. Iya. Jadi mencari tempat diskusi hari ini di kampus itu kayaknya sulit. Nah, kita ingin mengisi pos-pos mengembalikan budaya mahasiswa, salah satunya adalah dengan diskusi ini. Jadi saya sebagai bagian dari Madukara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir gitu ya. Jangan ini ya, sertifikat belum dibuatkan yang kemarin ya. Saya cuma menguji sebenarnya. Mau datang lagi nggak kira-kira teman-teman? Artinya ada yang datang.